Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saya Haji Saifullah. Alhamdulillah untuk penerus untuk pembahasan almarhum Erot yang dinamakan cucu tunggal almarhum Erot itu insya Allah saya sendiri. Ini adalah adik-adik saya untuk yang membantu untuk pembahasan di alamat praktik ini. Insya Allah siapa yang memerlukan, insya Allah nanti akan cepat mungkin akan saya tolong. Intinya untuk pembuatan kelamin supaya bisa puas hubungan suami istri, itu kan untuk membahagiakan keluarga kita, jaga apa biar panjang rumah tangga kita insya Allah. Pak Haji, saya ingin mengklarifikasi bahwa pada video kemarin saya bertemu dengan Umi Haji Siti Aina, bahwa beliau menjelaskan bahwa yang diwariskan ilmu bahkan mendapat perintah langsung dari almarhumah untuk membuka praktek adalah Pak Haji sendiri. Itu gini ya, sebetulnya emak juga sama anak atau sama cucu yang lain, semua orang pasti rasa sayang, pasti ada, pasti sama. Cuman kita walaupun kita punya anak banyak, belum tentu itu anak sekian bisa melanjutkan untuk meneruskan orang tuanya. Apalagi cucunya yang sekian banyak, belum tentu itu yang ada haknya untuk meneruskan untuk pembuatan almarhumah Erot. Kenapa? Contohnya gini aja, sebagai ulama atau ajengan, anaknya sekian banyak, belum tentu itu jadi anak ajengan semua. Itu terus keduanya kalau misalnya kita walaupun itu jadi orang yang pengusaha atau yang lain juga, belum tentu itu anaknya yang jadi pengusaha semua, itu aja. Apalagi untuk pengobatan, jadi memang semua juga itu keluarga termasuk anak dan cucu, tapi mana yang hak untuk meneruskan pengobatan almarhum Erot. Insya Allah Pak Haji itu sebetulnya waktu dulu tuh masih keadaan di pesantren, cuma kata Mas suruh pulang. Kata Pak Haji kan sendiri kan bilang, "Mak, kenapa suruh pulang? Kan banyak yang lain juga anaknya atau yang lain. Kamu suruh pulang, ini tolong lanjutkan untuk nanti ke depan. Kenapa? Karena yang ada bagian tuh haknya kamu. Jadi nanti setelah emak udah pulang, nanti juga pasti siapa yang membutuhkan pasti atas nyari kamu sendiri itu." Ya Pak Haji ya udah, alhamdulillah ya udah kalau itu Pak Haji laksanakan gimana perintah almarhum Erot untuk masukkan tirakat yang 140 hari atau yang 40 hari untuk ramuan yang semaksimal mungkin. Insya Allah Pak Haji udah laksanakan sampai waktu itu di Jakarta, di Jakarta dengan almarhum Erot, makanya sering dibawa ke Trans TV atau Trans 7, itu insya Allah selalu Pak Haji sendiri. Betul, ada salah satu tayangan di salah satu TV swasta waktu itu ketika almarhum masih ada dan mengenalkan Pak Haji Saifullah. Kemudian Pak Haji ini terkenal dengan dermawan. Beliau punya pesantren, membangun masjid. Apakah ini masih diteruskan oleh Pak Haji? Insya Allah, alhamdulillah waktu itu pembangunan masjidnya atau pondok pesantrennya sampai saat ini insya Allah saya akan lanjutkan. Emang udah pasti itu dilanjutkan. Kenapa? Ini kan udah ada dari almarhum, emang ini harus diteruskan. Kenapa? Ini intinya untuk pembangunan almarhum pondok pesantren masjid itu yang paling utama untuk membawa kebarokahan, kesembuhan semua pasien yang kita tolong. Penting yang paling utama si pasien, intinya tolonglah keyakinan yang paling utama. Yakin datang ke tempat praktek almarhum Erot atau penerusnya Pak Haji Saifullah, yakinkan dulu baru percaya dengan agama masing-masing. Masalah agama insya Allah bebas, agama pun juga silahkan, karena masing-masing punya keyakinan dan kepercayaan. Karena keyakinan itu mendekati keberhasilan. Kalau nggak yakin, lebih jangan berobat, gitu aja. Termasuk Pak Haji kan termasuk salah satu donatur terbesar untuk satu pesantren di Sukabumi. Apakah betul itu? Insya Allah. Tapi yang lebih besar juga banyak, cuman ya insya Allah Pak Haji utama. Pak Haji kan praktik di Jakarta. Apakah selalu menyempatkan diri untuk singgah di rumahnya almarhum Maherot yang kini diterapkan
ditempati oleh Umi Haji? Alhamdulillah, Pak Haji sebetulnya kan tiap pulang ke Sukabumi, ke pelabuhan pasti itu Pak Haji di situ mungkin istirahat atau melaksanakan tirakat. Cuman Pak Haji sekarang juga lagi ada pembangunan pondok pesantren. Insya Allah alhamdulillah pertama, insya Allah tetap Pak Haji bantu, Pak Haji tolong, Pak Haji bangun untuk keperluan yang umum juga yang utama itu. Berarti kuburannya almarhum Ma'erot itu dekat dengan masjid beliau yang dulu? Insya Allah kurang lebih sekitar 250-300 meter, 250 meteran kurang lebihnya. 100 nyampe dari masjid. Ya kurang lebih lah, kalau nyampe 200 nggak nyampe, dekat banget. Cukup dekat ya, karena beliau pun punya yayasan yang untuk anak-anak Alhamdulillah. TK itu ya? Ya, untuk TK, untuk pondok pesantren, untuk pokoknya insya Allah untuk keperluan umum agama itu yang paling utamakan. Makanya insya Allah masjid kemarin udah selesai tuntas. Alhamdulillah sekarang mau bikin renovasi untuk pondok pesantren yang mudah-mudahan di pembangunan ini maupun amal masjid atau pasien atau yayasan yang lain, semoga ini jadi amal semua, termasuk intinya amal Pak Haji sendiri untuk meneruskan pembangunan amal Mi'raj. Kedua, ini termasuk amal si pasien-pasien yang sudah berobat, semoga nanti amalnya juga nanti di akhirat akan ketemu ya. Tanggapan Pak Haji, karena kemarin kebetulan dari pemerintah ada wacana bahwa pijat Ma'erot ini akan dijadikan wisata. Bagaimana pendapat Pak Haji? Ya itu kan Pak Haji, kalau Pak Haji kan kembalikan sama pemerintahan. Tapi kalau seandainya pemerintah itu mendukung, kenapa? Emang seharusnya dan sewajarnya. Jadi kenapa? Jadi untuk pengobatan alternatif sebagai Almer itu bukan hanya di Jakarta atau Jawa Barat aja. Ini di Indonesia dari Sabah sampai Merauke, apalagi sampai ke negara yang lain. Istilahnya ini seolah kayak mendunia. Jadi ibaratkan udah seimbang dengan bersama dengan kayak presiden lah. Jadi tiap negara, contohnya Pak Haji kan banyak kedatangan dari negara yang lain maupun dari negara barat atau timur. Kata dia sendiri Pak Haji, nama almarhum itu persamaan persis kayak dengan seimbang kayak presiden. Karena diketahui sampai tiap negara itu aja. Tuh, almarhum ini pernah dimuat dalam salah satu surat kabar Belanda ya waktu ya, itu. Belanda, terus baru-baru itu baru di ke Singapura juga. Iya, itu sempat tayang di sana. Dan tentu sesuatu yang luar biasa. Dan almarhum ini dikenal di kalangan artis juga ya. Alhamdulillah. Jadi gimana ya, jadi seimbang. Kalau artisnya insya Allah kan itu selalu tayang tiap hari, kalau makan enggak. Tapi namanya itu populernya kayaknya sesama, lebih menonjol daripada artis almarhum. Dan auranya diwariskan kepada Pak Haji. Saat almarhumah meninggal, yang lebih dikenal di kalangan artis atau di kalangan masyarakat Indonesia dan luar negeri adalah Pak Haji tentunya. Insya Allah sih kata saudara semua atau masyarakat sana tetap katanya menunjukkan ke Pak Haji, tapi sih kalau Pak Haji ya sama aja kok dengan anak yang lain. Ada beban nggak Pak Haji ketika Pak Haji ditunjuk oleh almarhumah Ma'erot untuk melanjutkan terapi pengobatan ini? Itu kalau beban pasti. Kenapa? Kita harus kapanpun waktunya orang datang minta tolong itu sangat harus ditolongi. Kedua, setelah selesai ditolong untuk pengobatan kelaminnya, itu kan bukan cuma untuk udah ditangani dikasih ramuan udah. Jadi itu kan nanti ada pekerjaan untuk tirakat. Jadi itu tirakat itu tergantung keluhan kelamin. Kedua, tergantung masalah ukuran ya yang dipilih nanti besar panjangnya. Karena kan kelamin macam-macam. Ada yang udah kena ejakulasi dini, ada yang udah kena impoten. Jadi ada ukuran di bawah standar. Jadi ada juga yang standar. Jadi kelamin itu ibarat mikro tuh ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang berat. Kenapa? Berarti yang ringan kalau kita bicara nyampe lebih cepat nyampenya, yang sedang akan nyampe, walaupun ini berat tetap akan nyampe. Makanya proses itu enggak semua dalam waktu 3 hari tuntas bersih semua, enggak. Jadi ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 17 hari, ada juga sampai 40 hari baru nampak keberhasilan apa yang pasien ini. Biasanya Pak Haji mengadakan tasakuran setiap malam Jumat. Apakah berkenan untuk diliput kembali? Insya Allah Pak Haji itu tiap malam Jumat
sering mengadakan tawasulan, sarang manakiban tiap malam Jumat. Insya Allah kalau saya mau berkenan mau meliput ya silakan. Tapi sebetulnya Pak Haji nggak mau ya, tapi karena ya kalau pihak di Bapak itu pengen ngeliput ya monggo aja. Jadi tetap alamat praktek Pak Haji itu tidak pindah ya? Insya Allah dulu praktek Pak Haji di Jalan ke Bunsiri, Jalan Jasa sampai 19 tahun. Karena itu kena kusuran ya Pak Haji pindah ke daerah Tanah Tinggi, Jalan Purbaya nomor 5, Tanah Tinggi Baladewa ya. Jaraknya tidak terlalu jauh ya? Tanah Tinggi Baladewa nggak jauh juga jaraknya. Masih dekat. Sini baru 5 tahun jalan insya Allah. Nah kalau ada pasien yang ingin diobati di Palabuhan Ratu, apakah Pak Haji berkenan? Insya Allah gini, kalau kalian pasien ada Pak Haji lagi praktek di sini, bisa ada pasien pingin di Palabuhan Ratu. Nah, nanti kita jangan mendadak, paling waktu kan tolong atau waktu 2 hari. Kenapa? Jadi selama yang 2 hari ini, karena ini banyak pasien yang dari luar kota atau dari luar negeri udah datang hari ini atau hari besok. Kalau kita pergi itu gimana, kasihan kan dia jauh-jauh. Jadi Pak Haji paling kalau udah janjian 2 hari nggak apa-apa, nanti yang Pak Haji selesaikan yang ini, berarti pasien yang untuk hari berikutnya diangkat ke Palabuhan Ratu Sukabumi. Oke. Ini adalah adik Pak Haji. Insya Allah ini semua adik Pak Haji untuk membantu Pak Haji juga. Ada pesan kepada kedua adik Pak Haji ini untuk masalah pengobatan ini, apalagi dengan banyaknya yang mengaku keturunan Maerot, cucu Maerot, dan ini sudah banyak, udah tayang di berbagai media termasuk di YouTube, banyak yang mengaku bahwa mereka adalah keturunan almarhum Maerot. Ada pesan kepada kedua adik ini? Insya Allah Pak Haji sudah selalu pesan, kita tetap harus melaksanakan bagaimana petunjuk kebiasaan pengobatan menangani pasien dari almarhum. Cuman sekarang ini betul udah merambah di mana-mana, kebanyakan itu maupun yang kenal atau tidak yang kenal juga dengan keluarga Maerot tuh kebanyakan dia bakal buka praktek membawa atas nama almarhum Haji Erot. Malah yang membawa atas nama Pak Haji sendiri juga ada. Itu pun Pak juga tahu dari si pasien. Ya kalau Pak Haji sih monggo-monggo aja. Siap. Kalau dia bisa untuk pengobatan menolong orang lain, kalau dia satu pada berhasil, kedua tidak ada efek sampingnya, yaitu sangat membantu alhamdulillah. Tapi kan ini membohongin atas nama orang lain jelas, si pasien juga tidak jelas keberhasilannya. Jadi ini salah mengorbankan dua belah pihak. Satu mengorbankan si pasien, kedua mengorbankan keluarga almarhum Maerot gitu aja. Tapi Pak Haji kembalikan, serahkan benar, jujur untuk dia, saya serahkan kepada kuasa yang. Jadi saran Pak Haji untuk berhati-hati tentang pengobatan ini. Intinya harus hati-hati, harus betul-betul teliti mana yang sebetulnya keluarga almarhum Maerot yang ada haknya untuk meneruskan untuk pengobatan Maerot, apalagi orang lain harus hati-hati, jangan sampai salah datang. Terima kasih banyak Pak Haji, dan insya Allah nanti kita liput atau acara tasakurannya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.